Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore jangan lupa. Maaf. Balik lagi di channel Indigo Jali sama Adit di sini. Kita hari ini ada di, lebih tepatnya sih lagi malam ya, di taman yang ada di daerah Kota Bandung. Nah, hari ini di Adit sama Om Irfan mau ngebahas tentang sebuah mitos yang ada di Kota Bandung, terutama yang bagi teman-teman yang udah pernah ngedenger itu mitosnya pasti ada di daerah sekitar Dago Atas atau di daerah Dago Pakar. Nah, lebih tepatnya mitosnya apa? Nanti bakalan kita bahas sama Om Irfan. Oke? Tetap di channel Indigo Jali dan jangan lupa klik like dan subscribe. Oke? Oke, balik lagi di channel Indigo Jali. Sekarang kita sama Om Irfan nih. Oke. Buat teman-teman yang udah pernah tahu, waktu itu kita sempat ke Dago Pakar, lebih tepatnya ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah, di situ ada peninggalan zaman kolonialisme, terutama pada zaman penjajahan Jepang dan zaman penjajahan Belanda. Ada gua Jepang dan yang saya pasti ada gua Belanda. Mitosnya ada sebuah kata yang tidak boleh disebutkan di gua Belanda. Nah, untuk lebih tepatnya, kata apa sih? Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu sebenarnya kata apa sih yang boleh ditempatkan di yang tidak boleh disebutkan di sana dan kenapa tidak boleh disebutkan? Kita akan tanya langsung sama Om Irfan. Om Irfan. Oh iya. Ini nih, waktu itu kan katanya ada yang bilang kalau misalkan di gua Belanda ada sebuah kata yang nggak boleh diucapkan sama orang. Katanya kalau misalkan kita nyebutin kata itu, kita bakalan ada yang ngikutin. Nah, benar nggak? Nah, sebenarnya sih mitos yang berlaku di sana itu sebenarnya ini kan berlaku bagi di gua Belanda maupun di gua Jepang pun sama. Oh, sama. Sebenarnya ya. Sama. Cuman kita karena mungkin kemarin kita sesi di gua Jepang ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih banyak di gua Belanda. Ya. Buat Ya. yang pengen tahu tentang gua Jepang, nanti boleh lihat videonya ya. Yang sebelumnya ya. Sebelumnya. Ya. Seru pokoknya itu. Jadi mungkin kemarin Om Didit sempat tegangan ya. Oh, banget. Di gua Jepang itu ya. Banget. Nah, ini yang beredar di masyarakat itu mitosnya adalah tidak boleh mengucapkan salah satu kata. Ya. Nah, kata apa itu? Lebih spesifiknya tuh kata lada. Lada ya. Ada buat bumbu makanan dapur. Ya, tapi ini pedas. Lada Oke, pedas. pastinya. Sebenarnya ini mitos ini berkembang sudah lama ya pada zaman saat itu. Sebenarnya ini kata ini berasal dari kata sesepuh atau tokoh masyarakat yang ada di situ. Oke. Nah, lebih lengkapnya itu kata ini berasal di kata nama salah satu tokoh yang tadi saya bilang bernama lengkap Eyang Lada Wisesa. Eyang Lada Wisesa. Nah, tapi Wisesa. Okay. Jadi Eyang Lada Wisesa. Jadi mitos ini yang berkembang jika masuk di daerah gua Belanda maupun gua Jepang, di daerah sekitar Tahura, kita masuk ke dalam gua, menyebutkan kata lada, seseorang akan diganggu, bahkan sampai ngikutin ke rumah. Kenapa tuh, Om? Ini mitos yang terdapat di situ kan, mitosnya. Memang, memang ini mitos ini yang sudah berkembang lama ya di masyarakat. Ya kata saya. Siapa tuh yang Lada Wisesa? Yang Lada Wisesa adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di situ, tokoh yang berpengaruh, tokoh yang agamis, tokoh yang bijaksana. Dan itu tokoh ini pernah, kalau saya lihat, menaklukkan salah satu penguasa daerah situ. Nah, gitu. Rame nih guys. Penguasa apa ini? Nah, itu yang dijadikan pertanyaan. Penguasa apa nih, Om? Nah. Ini penguasanya kasat di mata kalangan atau tidak kasat mata nih? Nah. Yang saya bilang ini penguasanya bisa dibilang penguasa yang tak kasat mata di daerah situ. Oke. Jadi yang saya lihat dari sejarah ini, siapa sih yang ada di situ? Yang tadi saya bilang tokoh masyarakat pernah menaklukkan salah satu marung yang ada di situ, sehingga ketika disebutkan nama yang atau kata lada, makhluk di situ memanfaatkannya dengan cara kita tuh kayak tertantang gitu kan, kayak tertantang. Wah, sebenarnya ini hanya mitos. Hanya mitos. Sebenarnya ketika
kita nyebutkan lada di sana digunakan oleh sebagian makhluk yang ada di sana untuk menakut-nakuti kita, menunjukkan eksistensi bahwa mereka itu ada. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau kata saya pribadi, penyebutan kata lada di sana itu hanya mitos. Jadi mitos itu tidak ada yang namanya di sana eyang marah gitu kan, eyang lada. Lada ini hanya sebatas mitos yang digunakan atau oleh makhluk halus itu untuk menakut-nakuti kita. Oh, yang Sebenarnya- dipikirkan itu si kata lada ini tuh kayak kita manggil si eyangnya malah. Oh bukan, Oh, bukan. bukan, justru eyang nyaman tidak ada di situ, Oh, eyangnya udah nggak ada di situ. udah nggak ada di situ. Jadi memang Tapi mungkin karena si penunggu di situ yang merasa ingin bahwa memanfaatkan, yang ingin memanfaatkan bahwa ketika kita nyebut lada, wah, ini rasa tertantang. rasa gitu. tertantang nih ya. Om Irfan, Ya. nih kan mungkin buat teman-teman ada yang nanti ketika jalan nih main ke Taman Hutan Raya Haji Juanda Dago, tiba-tiba masuk ke Gua Belanda, ada yang bilang, nanti masuk ke dalam, begitu masuk ke guanya nggak boleh lihat lagi ke belakang ya, atau nggak boleh ribut-ribut ya. Nah itu gimana Om sebenarnya? Mitosnya Nah. itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kan kalau secara spiritual, secara energi, memang di dalam Gua Belanda itu, kalau saya bilang banyak sosok ya, banyak sosok atau makhluk-makhluk yang ada di Gua Belanda. Seperti yang tadi, contohnya kita jalan-jalan masuk ke dalam gua pun itu memang hawanya sudah beda, sudah hawa beda. Terus kan di sini memang cerita yang Yang dari Gua Belanda ke sini. belum nih. Oh belum. Jangan ya Om ya. Jangan. Jangan Om. Udah malam nih. Soalnya beda. Tapi Iya. gini, memang diceritakan di situ banyak sekali mitos. Satu, ketika kita masuk dalam gua Belanda nggak boleh lihat ke belakang. Itu kenapa Terus tuh? Penasaran gitu. kedua, mungkin ditawarkan gini ya. Memang kalau secara energi sana banyak sekali energi ya. Iya. Nah, yang ditakutkan ketika orang nengok ke belakang, mereka lihat ke depan salah masuk lorong, sebenarnya seperti itu. Oh. Jadi ketika orang yang karena memang kayak labirin ya, Om ya, Gua jadi Belanda tuh kayak kalau labirin. kayak ya. jadi kan satu jalan utama kanan kiri, ketika dia ada ke belakang panik temennya sudah di ini salah masuk lorong, itu yang ya, kalau sudah masuk salah lorong memang sangat gelap ya, jadi sangat bahaya. Iya. Memang kalau secara di energi memang sana banyak sekali. Kemarin aja kita coba pertama kita telusur itu memang sana banyak sekali penampakan. Ya. Contohnya, atau banyak Ya. sekali penghuni. Contohnya seperti orang-orang yang korban kejaman pada saat itu, pada saat nih, Belanda. Didit lagi naik nih Om nih. Contohnya, maaf, boleh saya tonton ya. Ya. Di sana kalau sejenis ini sebenarnya sih jin ya, karena sana ada residual memorinya. Banyak kan kalau lihat ada suara derap langkah kaki, Ya. kan? Ya. Kalau dengar suara derap langkah kaki, terus Ya itu Didit nggak sengaja denger waktu itu. ya, Iya, waktu kita di luar ya, dengar kan, kayak ada yang, kok ada orang ngobrol loh. Buat teman-teman mungkin gitu kan. bagi sebagian orang ada yang bisa merasakan dan mendengar itu, tapi buat Didit kemarin tuh jelas banget itu kayak ada yang ngobrol, asli banget. Nah itu. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi sana memang banyak lagi segala bentuk macam penampakan banyak, termasuk yang saya lihat adalah semua adalah jin yang ada di situ menampakkan memori, residu memori yang pada saat itu ya. Contohnya ketika berdiri salah satu rekan kita itu sedang ngambil shoot gambar ya di atas yang ada jendela itu ya. Ya. Tepat di depannya satu makhluk kepala itu ditenteng di sini nih. Dia seolah-olah dia berdiri, tapi di sini kepalanya ditenteng. Oke. Ya, ini Om, ini udah naik dong nih, Om. Karena terus yang kedua pun seperti si nyai-nyai itu pun banyak. Oh nyanyi banyak banyak. ya, karena Terus- memang pada zaman dulu tuh pada zaman kolonialisme itu memang terkenal dengan para nyai ya. Bukan nyai seperti itu yang Oh, kayak oke, kirain nyai yang itu ya, maaf interpretasi saya salah. Dan saya menyebutkan kalau lemper kan poci. Yes. Kalau itu saya menyebutkan Oh, nyai. Oke, Nah, selesai. dan Cukup tahu. dan disarankan bagi yang tadi saya bilang, tetap kalau kita main ke tempat sesuatu pun, satu harus dengan berpikiran positif. Pikiran positif. Terus kedua selalu berdoa kan. Oke. Nah, ketika kita masuk ke dalam gua Belanda, itu satu yang tadi kata Dit bilang, Om kenapa nggak boleh berisik gitu kan. Namanya mereka pun kalau kita sengaja
teriak-teriak di dalam. Kalau dalam bahasa Sunda itu apa, macuh ya? Ya, Apa maksud siapa ya bahasa Indonesia itu? ribut lah. Bukan ribut apa? Terlalu Bikin onar. Bikin masak. macuh itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu? Macuh. Juga, Ya pokoknya macam nggak mau diem lah. bahasa Sunda teh nggak mau diem. Nah gitu ya. Ya nggak mau diem, pengennya ribut weh. Nah itu memang itu mereka pun merasa terganggu. Oke. Jadi mereka pun merasa terganggu. Jadi ini kalau yang tadi yang dibilang yang apa menyebut lada itu memang mitos. Yang kedua memang kita menghargai, kita ada, mereka pun ada. Oke. Kita sama-sama menghargai. Dan memang di sana tuh banyak apa yang tadi saya bilang, banyak energi yang terbentuk di sana itu. Apalagi adalah kebanyakan para korban kekejaman zaman Belanda. Gitu kan, yang saya tahu di Belanda ini itu para pekerja rodi. Ya. Gitu kan, para pekerja rodi yang mereka memang dipaksa untuk membuat gua kan. Ya. Dan di gua pun terdapat memang kalau saya lihat jadi bentuknya ini lebih tertata rapi ya. Ya. Nah, di situ pun Beda sama Jepang aja. ya, kalau Jepang memang beda. Cuman yang tadi yang saya bilang untuk apa? Mitos yang itu memang ada yang benar dan ada yang tidak gitu. Terus kalau bentuk energinya itu memang yang tadi saya bilang banyak residual memori yang tertanam di gua Belanda. Ya. Seperti gitu. Yang tadi satu makhluk yang kepalanya dipegang. Mohon maaf ini ada di sekitar Nyai ada gitu kan. Dan termasuk kemarin waktu itu kalau nggak salah Om pernah bilang bahwa salah satu yang menjaga atau yang menunggu dari situ tuh berbentuk sejenis kera, betul? Dan buat teman-teman memang kalau nanti teman-teman kesana main itu banyak banget monyet. Maaf, Ya. nih saya dimarahin. Oh iya. Jangan bilang kera, Oh iya, maaf. tapi manusia Hanoman. Oh, Hanoman, oke. Gitu kan. Jadi kan Oke. yang saya lihat kalau di daerah Tahura itu ya, Taman Hutan Raya. Ini maaf Om, jangan bilang kera ya. Ya, aduh maaf. Jangan bilang. Jadi ini sejenis Hanoman ya. Ya, Hanoman. Hanoman ini manusia, memang perawakannya seperti itu Ya, ya, pewayangan Hanoman. Jadi yang saya lihat memang di Taman Hutan Raya atau sekitar Dago Pakar, yang lihat memang ada sebuah kerajaan di situ. Ada kerajaan-kerajaan. Jadi nah kerajaan ini mengutusan salah satu pengawalnya atau pengawalnya adalah manusia Hanoman. Yang menjaga kita kemarin. yang kayak kemarin. Makasih. Yang kayak kemarin kan, kemarin kita sempat izin dulu kan, Ya, sempat izin. dan diberi pengawalan beliau Ya. gitu sampai kita pun alhamdulillah ini boleh masuk, ini tidak. Karena Ya. kalau kita masuk takutnya kita ada benturan energi kayak Ya. kemarin, benturan Oke. energi gitu kan. Terus yang keduanya memang itu yang saya bilang ada sebuah kerajaan jin di situ di Taman Baik. Hutan Raya itu seperti itu. Karena sifatnya hutan, mereka lebih suka tinggal di sana, apalagi banyak pohon-pohon besar itu kan di Ya. daerah situ gitu. Oke Om, jadi banyak banget yang bisa kita bahas hari ini Ya. dari mitos tentang yang Lada Wisesa, terus juga kenapa nanti masuk gua Belanda, dan pada intinya buat teman-teman sekalian mau dimanapun kita berada selalulah berpikiran positif. Dan satu lagi apa? Doa yang paling kuat. Yes, doa yang paling kuat. Dan yang paling utama adalah kita harus percaya bahwa semua ini itu adalah sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oh iya, satu lagi nih. Ini juga banyak yang tadi disampaikan ketika kita ke tempat wisata manapun, ya tadi saya kelewat, ini cuman ada yang Kasih tahu. membisikkan. Iya. Ketika kalian berada di tempat wisata, tolong jaga kebersihan, terutama untuk wanita yang sedang menstruasi. Itu Om. Tadi sempat saya terbesit, tolong bicarakan karena jadi banyak maaf untuk orang-orang atau perempuan yang sedang menstruasi yang punya darah kotor, itu harus dicuci dengan bersih karena si nyai ini atau makhluk satu seperti kalau ini ya betulnya. Jadi kalau maaf nih, jadi dia tuh pengen masuk, sebenarnya pengen masuk, pengen ngomong secara langsung, jangan dilihat, Om, jangan dilihat, jangan dilihat. Emang posisinya memang ada, cuman saya di sini tetap membatasi ya. Jadi kemanapun kalian atau teman-teman yang ada di rumah berwisata, selalu jaga kebersihan kewanitanya. Karena ketika kita berjalan ke tempat wisata, pada tempat umum,
ketika kita mendapatkan sedang harinya, tolong dibersihkan secara bersih. Karena bagi mereka baru dibuang ya. Ya. Karena bagi mereka dan buang pun ke tong sampah, jangan kemana-mana. Dan bagi mereka darah itu pun seperti kayak apa ya, kayak makanan. Jadi mereka gitu loh. Menurut saya dia pingin isep. Ya, pengen dicaplok gitu. Ini kejadian ini dialami oleh salah satu pengunjung. Jadi pengunjung ini saya dapat kabar dari itu juga kan, pengunjung ini sedang datang ke sana gitu. Jadi selama seharian dia nggak dicuci, nempel, itu diikutin sampai ke rumah. Ya. Karena si jin itu memang suka darah kotor. Makanya yang saya bilang ke tempat manapun, mau ke hutan ini mau ke gua ini, selalu jaga kebersihan. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, etikanya tolong dijaga gitu. Pokoknya buat para yang lagi nonton, terutama yang cewek, kalau lagi dapat selalu bebersih, itu aja ya Om ya. Ya gitu. Selalu bebersih dan jangan dibuang kemana-mana deh ya, itu aja sih ya, gitu Om ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup. Oke. Buat teman-teman segala macam, ingat bahwa segala sesuatu itu balik yang Maha Kuasa. Kami di sini hanyalah orang yang ingin memberitahu saja, tapi balik lagi bahwa yang Maha Kuasa itu adalah yang paling maha segalanya gitu. Dan ingat, mau dimanapun kita selalu berpikiran positif dan selalu berdoa, itu yang pasti. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, komen juga untuk ngebangun channel kita supaya lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indigo Jali. Dah.